Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Masih untuk subuh ini kita coba bahas kasus Subang. Bagaimana kelanjutan kasus Subang? Terakhir yang kita dapat informasi adalah diperiksanya Pak Kades di Polda Jabar. Tentu ini jadi pertanyaan kita semua bahwa apa kira-kira yang akan dipertanyakan atau apa yang dipertanyakan oleh pihak kepolisian kepada Pak Kades ya. Apakah berkaitan dengan obstruction of justice? Ya, bisa saja itu juga diduga ya. Apakah berkaitan dengan obstruction of justice? Kalau obstruction of justice, tentunya yang mana obstruction of justice-nya kan gitu ya. Karena ya kalau kita tahu bahwa Pak Kades itu katanya tahu semua gitu kan ya. Kalau kita dengar di beberapa media bahwa Pak Kades itu tahu semua gitu kan. Tahu semua itu kita nggak tahu apakah tahu semua apa yang dimaksud tahu semua ya. Ya karena ya dari perjalanan hari pertama tanggal 18 Pak Kades sudah muncul dan sempat memberikan komentar di media dan hari-hari selanjutnya juga apalagi sampai bikin YouTube ya. Dan YouTube-nya juga ngebahas kasus Subang juga. Artinya memang di samping itu juga ya kenallah dengan aparat-aparat polsek ya. Sebagian aparat Polres Subang ya karena beliau adalah ketua Kades ya, kepala desa. Nah tentunya sekali lagi apakah keterangan yang diambil atau di BAP kemarin itu apakah itu menghasilkan sesuatu apa tidak? Karena dalam proses BAP yang diharapkan adalah mendapatkan sesuatu yang akan menjadikan petunjuk. Nah petunjuknya petunjuk apa? Kalau misalkan waktu itu kita dengar bahwa ada beberapa hari Ramdhanu dibawa-bawa, kemudian katanya ada intimidasi dan lain sebagainya. Apakah memang ada intimidasi? Dan intimidasi itu apa maksudnya? Apakah berkaitan intimidasi itu untuk supaya Danu mengaku atau supaya Danu tidak mengaku? Tentu ini akan dicercer nanti oleh pihak kepolisian. Ya, nanti coba kita dengarkan ya, ini sebentar ya. Terus masalah ini tadi pengakuan Danu kan sudah tertuang di persidangan nih. Ya. Adanya intimidasi Pak, adanya ancaman. Terus dibawa keliling-keliling katanya ke suatu tempat gitu nggak. Terus di situ ada intimidasi jangan sampai mengakui. Ini kan kebalikannya Pak. Biasanya kan penjahat ditekan itu harus mengakui. Ini kebalikannya keterangan Danu di persidangan. Begini, Gimana tuh Pak? kalau keterangan itu saya yakin Danu itu berbohong. Saya yakin 100% berbohong. Karena begini, saya pernah hampir cekcok dengan salah satu anggota. Waktu itu anggota kayaknya dari tim lain lah. Iya. Ya, cekcok. Beliau seolah tidak menghargai saya sebagai kepala desa. Padahal saya pakai baju kepala desa. Oh. Waktu itu Danu mau diwawancara. Nah, beliau datang mau menjemput Danu gitu tanpa surat tugas. Kemudian saya bilang sebentar dulu, Pak, ini lagi diwawancara dulu sebentar. Karena Danu kan belum prosesnya hanya sebagai saksi. Akhirnya sampai marah-marah gitu. Saya bilang ya silahkan saja bawa tapi hati-hati. Oh, gitu saya bilang. Nah, kalau disuruh tidak ngaku, ya bawa keliling-keliling diintimidasi supaya digencet meja, iya supaya tidak ngaku. Tidak mungkin, justru itu supaya mengakui, artinya mengakui bahwa dia itu bukan sebagai pelaku atau apa, tapi tahu atau tidak karena berdasarkan keterangan-keterangan yang berubah-ubah. Polisi makin curiga. Malah ini saya jelaskan. Gimana Pak? Saya itu dimusuhi oleh pihak anggota-anggota yang sedang memeriksa Danu. Oh, saya dimusuhi karena apa? Saya seolah-olah menghalang-halangi Danu, menghalang-halangi mereka untuk memeriksa Danu. Padahal saya tidak begitu. Saya itu hanya takut. Pertama, Danu itu masih saudara, ya. Keduanya, Danu masih anak kecil lah, walaupun umur 20. Artinya waktu itu umur 20. Iya, 20. Nah, yang saya takutkan itu Danu kenapa?
karena tidak didampingi pengacara, dan proses pemeriksaan pun di luar jam lah artinya. Nah, sekarang kalau pengakuan Danu bahwa Danu dibawa keliling-keliling untuk tidak ngaku, tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Dan saya bisa menjamin. Tadi kan sudah dengar kan saya kirim tadi ya, itu potongan videonya. Nah itu Pak, itu sangat tidak mungkin. Jadi seperti itu ya. Wah luar biasa ini. Nah Pak, kalau misalkan ini keterangan Danu ini tidak benar, ini tidak benar dulu ya. Nah ini nanti akan panjang nggak urusannya? Karena akan panjang karena beliau di persidangan Pak. Iya, karena beliau memberikan keterangan bohong. Akan panjang, dan saya berharap kepada pengacaranya juga jangan melepaskan Danu begitu saja. Ini kayaknya saya juga curiga Danu ini stres ini. Iya. Nah, kalau begini caranya karena begini. Justru saya saksi hidup ketika ketakutan Danu diintimidasi gara-gara dicurigai gitu loh. Dicurigai sebagai pelaku atau sebagai orang yang tahu. Jadi bukan Danu diintimidasi supaya tidak mengaku. Gitu ya, jadi kebalikannya. Tidak mungkin. Pak Kades percaya nggak Danu pelaku? Kalau atau kejujurannya berapa persen? Kalau sudah melihat seperti begini, saya malah tambah curiga. Oh iya benar. Jangan-jangan Danu sendiri ikut melakukan ya, kan dia mengakui ikut. Bahkan bisa lebih dari itu mungkin. Kalau begini caranya dari keterangan-keterangan yang berubah-ubah ditambah-tambah, seolah-olah mencari kambing hitam yang yang lain-lain. Duh, saya itu 100% betul tahu waktu awal Danu diperiksa oleh saudara Adit dan Reza. Itu dari tim penyidik? Iya, malah saya nitip ke Adit dan Reza itu, nitip. Jangan digimana si Danu itu. Nah, tadi kan ada bukti rekamannya Pak, udah saya kirim. Itu kan disebutin namanya langsung. Itu nanti dipelajari. Berarti kebalikannya Danu itu. Kebalikan itu, saya yakin. Nah, sekarang misalkan kalau benar, ini akan ada prosesnya Pak. Kalau benar misalkan ucapan Danu itu benar, diintimidasi agar jangan sampai mengakui. Tidak benar juga pasti akan diproses sekarang. Artinya akan membuktikan ucapan Danu. Yakin hakim pun akan akan ini kan fakta persidangan. Fakta persidangan betul. Hakim pun akan memanggil dan dan saya rasa kalau dalam hal ini ketika ada yang membutuhkan saya untuk memberikan keterangan, saya siap. Saya siap, Jack. Iya. Karena ini udah ngaco ini. Ngaco benar kalau begini caranya. Saya memang tidak pernah. Ya, itu kita dengar ya. Jadi kita akan bisa menilai sendiri ini percakapan antara Bang Jack dan Pak Kades seputar masalah apakah ini juga berkaitan dengan masalah obstruction of justice ataukah memang betul-betul mengetahui karena memang informasi yang didapat tentu akan menjadikan bahan petunjuk buat pihak kepolisian. Apakah memang obstruction of justice itu bekerja sama dengan beberapa pihak? Ya tentu mudah-mudahan hasil penyelidikan terhadap Pak Kades kemarin menghasilkan sesuatu dan kita akan tunggu terus obstruction of justice sampai di mana karena baru ada Ibda Taryono yang ditangkap dan kita sedang menunggu obstruction of justice yang lainnya akan kita tunggu seperti apa. Demikian materi subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.